Selamat datang kembali di panduan penggunaan aplikasi Moving Class Poltek Denpasar. Pada dasarnya aplikasi ini adalah bagian dari SIA yang dikhususkan untuk melakukan penjadwalan perkuliahan dan kegiatan-kegiatan non perkuliahan. Sehingga data yang ada di Moving Class itu hampir seluruhnya sinkron dengan data SIA termasuk data login. Jadi panduan ini untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak perlu kemudian mengingat atau menghafal akun baru, cukup login dengan akun SIA masing-masing. Sebagai pengantar, di bagian depan sini ini ada monitoring, public monitoring. Di sini akan ada banyak jadwal-jadwal ketika sudah diisi. Bisa dipilih kampusnya, kampus mana, ada 4 kampus, dan bisa dipilih gedung mana. Dari situ nanti ini akan otomatis ke filter ya. Jadi seperti itu. Ada filter tanggal perkuliahan juga jika diinginkan untuk spesifik. Bahkan Anda juga kalau mau filter mata kuliah ya bisa dipilih spesifik. Nanti akan kita praktekkan sekalian untuk setelah login ya. Nanti tampilannya sama, hanya berbeda akses saja. Baik, kita langsung mulai login aplikasi. Kita gunakan NIM dan passwordnya. Mohon izin yang punya NIM, saya pakai sampel untuk tes ya. Oh sorry, saya salah password. Oke, seperti ini tampilannya. Ini di bagian depan ada dashboard aplikasi. Ini untuk monitoring jam kuliah, itu jam dan jam sibuknya atau ruangan tersibuk yang mana. Ini sekedar informasi aja bagi mahasiswa, mungkin ini tidak terlalu penting. Ini lebih penting untuk bagian pengelola program studi ya. Pertama, yang perlu dipastikan adalah di sini di koordinator kelas, di sini mahasiswa silahkan melihat bahwasannya ini saya pakai sampel periode genap 2025 ya. Untuk dasarnya belum ada di data ini. Nanti akan menyesuaikan ketika datanya sudah masuk. Saya pakai genap 2025 dan silakan dipastikan di koordinator kelas ini yang tampil adalah mata kuliah yang diambil KRS-nya atau sesuai dengan KRS mahasiswa atas nama Dewa Ayurista Nadia Suari. Nah, yang jadi catatan adalah di kolom paling kanan, yakni koordinator kelas. Nanti di sini bisa dilihat dari masing-masing mata kuliah yang diambil ini, siapa sih koordinatornya? Nah, koordinator inilah nantinya yang punya akses untuk menjadwalkan kuliah atau mengamprah kelas gitu ya. Kebetulan di sampel data ini Dewa Ayu itu menjadi koordinator di patofisiologi. Yang lainnya koordinatornya masih kosong atau dikoordinatori oleh orang lain. Nanti yang nyeting koordinator adalah pihak prodi, dia yang menentukan siapa sih koordinator atau ketua kelas ya dari mata kuliah ini ya. Oke, karena kita punya satu sampel data kita pakai ini ya. Jadi nanti akun yang login ini bisa menjadwalkan kelas hanya untuk mata kuliah patofisiologi. Baik, kita akan langsung praktek ya. Tapi sebelum jauh praktek, di sini ada beberapa filter yang dapat saya kenalkan ya. Sebenarnya kalau untuk mahasiswa ini nggak penting-penting banget karena kan mahasiswa pasti sesuai semester ya. Jadi nggak perlu filter semester. Tahun akademik juga bukan sesuatu yang penting karena rata-rata mahasiswa itu tahun akademiknya pasti sama. Dari semua mata kuliah yang diambil tahun akademiknya akan sama. Filter ini akan banyak bermanfaat bagi pengelola prodi. Mahasiswa manfaatnya di sini di filter periode paling ya. Oke, dan ini defaultnya periode aktif ya. Baik, kita lanjutkan kembali kepada penjadwalan kuliah. Ada 2 cara penjadwalan kuliah. Yang pertama melalui data table ya seperti ini, muncul data-data mata kuliah yang Anda pilih dan bisa Anda jadwalkan. Yang kedua adalah melalui apa ini namanya? Full calendar kalau bahasanya ya. Tampilannya mirip seperti Google Calendar. Oke, bagi yang sudah pernah pakai Google Calendar pasti sudah akrab dengan tampilan ini. Hanya berbeda sedikit saja. Baik, kita mulai dari sini ya. Ini adalah mata kuliah yang diambil oleh Dewa Ayurista
di mana yang dikoordinatori oleh Dewa Ayu hanyalah patofisiologi. Sehingga ketika saya mau mengamprah mata kuliah promosi kesehatan, maka tidak ada form amprah kelas di sini, hanya ada hasil pengamprahan kelas. Jadi dia nggak bisa menjadwalkan untuk mata kuliah ini. Yang bisa dia jadwalkan adalah di sini, di patofisiologi, karena dia sebagai koordinator. Klik amprah kelas, maka akan muncul formnya di sini. Ya, silakan tentukan tanggalnya, jam mulai, dan seterusnya. Bagaimana dengan jam selesai? Jam selesai akan otomatis dihitung oleh sistem. Baik, akan saya jelaskan agak panjang nggak apa-apa ya. Akan saya jelaskan rule untuk pengamprahan kelas. Yang pertama, rule-nya sebagai berikut. Yang pertama, hanya bisa mengamprah jadwal kuliah saat ini. Nanti bisa melebar ke praktikum sesuai dengan kebijakan dari program studi atau kampus ya. Sehingga tidak ada jadwal praktikum yang bisa diamprah, yang bisa hanya jadwal kuliah. Yang kedua, harus menjadi koordinator. Ini barusan saya jelaskan ya. Kalau bukan koordinator, nggak bisa mengamprah kelas. Jadi hanya koordinator atau ketua kelas yang bisa mengamprah. Kalau Anda hanya sebagai anggota, maka hanya bisa melihat saja, nggak bisa menjadwalkan. Kemudian terus selanjutnya, tidak diizinkan menjadwalkan sebelum tanggal hari ini. Oke, kita buktikan ya. Kita akan jadwalkan hari ini. Saya buat video ini di tanggal 11 Agustus. Maka tanggal-tanggal sebelum 11 Agustus akan otomatis disable, nggak bisa dipilih ya. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut. Rule berikutnya, jam mulai harus dibuat jika penjadwalannya hari ini ya. Jadi kalau misalkan ini di komputer saya jam 20.23, maka kita harus menjadwalkan jika tanggalnya sama dengan hari ini, kita harus menjadwalkan di atas 20.23. Maka ketika kita menjadwalkan, misalkan kita pilih harinya sama, nah di sini sudah nggak ada lagi jam di bawah 21, adanya 21 dan 22. Karena jam di komputer saya saat ini sudah 20.23, otomatis akan ditahan oleh sistem. Baik, kita lanjut rule berikutnya. Jam selesai harus lebih kecil dari jam mulai. Ini berlaku jika admin, karena admin bisa memilih jam selesai. Kalau mahasiswa, jam selesainya akan dihitung otomatis berdasarkan SKS. Gitu ya. Kita lanjut. Kita rule berikutnya, penjadwalan maksimal 7 hari ke depan. Kita buktiin aja ya. Kita pilih, kan maksimal 7 hari, berarti kan tanggal 18 ya. Kita coba jadwalkan tanggal 19. Nanti pasti ada error. Nah, lihat bedanya. Karena ini harinya beda dengan hari ini, maka jamnya bebas ya. Karena memang yang tidak boleh itu adalah menjadwalkan sebelum jam dan tanggal hari ini gitu ya. Jadi ini bebas. Cuman kita buktiin aja rule-nya. Biar kita boleh nggak sih menjadwalkan dalam lebih dari 7 hari ke depan. Kita lanjut biar agak cepat dikit ya. Jadi saya pilih ruang, ini sesuai ya. Sesuaikan kampusnya masing-masing. Anda kuliah di kampus mana dan gedung apa. Jadwalnya pilih kuliah, jenisnya, kemudian saya pilih dosen pengajar. Saya akan simpan data. Error. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan buktikan rule yang lain. Maksimal 2 sesi perkuliahan dalam seminggu. Baik, kita akan jadwalkan normal ya. Jadwalkan normal. Kita akan jadwalkan sesi 1 di minggu ini dan sesi berikutnya. Ini berhasil ada 1 sesi. Tapi sebelum sesi itu kita akan bicara masalah crash ya. Jadi jadwalnya nggak boleh crash. Ini kan saya menjadwalkan mulai dari jam 21 sampai 22.40 ya. Di tanggal 11 Agustus. Kita akan pilih lagi yang sama. Di tanggal 11 Agustus kita akan pilih jam yang sama. Misalkan kita mulai 22 nih. Nah, harusnya kan nggak boleh karena ini 22.40 masih dipakai. Kalau setelah 22 akan crash gitu ya. Kita lanjut. Kan seperti ini. Iya, kita pilih dosen pengajarnya. Kita lanjutkan. Nah, jadwal crash bener ya. Jadi nggak boleh jadwal crash itu. Oke, sekarang kita akan masuk kembali ke sini ya. Maksimal 2 sesi. Ini kan baru 1 sesi. Nah, kita bikin aja ini di minggu yang sama, misalnya tanggal 12 gitu ya. Saya mau jadwalkan lagi.
tanggal 13 saya mau jadwalkan lagi, bebas ya jamnya karena ini kan masih besok-besok ya. Akan jadwalkan. Oke, sudah ada 2 sesi, kita pilih satu jadwal lagi, misalkan tanggal 14 ya, kita jadwalkan lagi di sesi berikut. Jadi ada 3 jadwal dalam 1 minggu skenarionya. Boleh nggak sih 3 jadwal dalam 1 minggu? Dan ternyata hasilnya adalah tara, maksimal 2 sesi perkuliahan dalam seminggu. Apakah boleh lebih dari 2? Boleh, kalau ada kebijakan yang memperbolehkan. Saat ini kebijakannya adalah maksimal 7 hari ke depan dan 2 kali jadwal dalam 1 minggu. Itu rule untuk penjadwalannya. Jadi sudah lengkap sekali ya rule-nya. Sekarang saya akan ini informasi kelas ya, tambahan. Saya akan pindah ke penjadwalan kegiatan di sini. Sebenarnya sama saja. Tadi kita punya di sini, kita punya tanggal 13 sama 11 ya. Kita akan ke sini. Oh, ini karena sampai 19 aja jadi nggak muncul karena terlalu malam tadi ya. Kita akan coba cek yang tanggal 13. Nanti kita sesuaikan biar lebih malam. Tapi rasanya nggak ada deh penjadwalannya yang terlalu malam seperti itu. Tapi nggak apa. Kita coba yang tanggal 13 ya. Kita verifikasi ulang. 13, 9, 40 dan sampai dengan 11.20. Kita cek di sini pada tanggal 13 dia di kampus apa sih? Kok enggak keluar gitu ya? Ternyata dia ada di 2A atau kampus 2. Oke ya, teliti di sini ya. Oke. Ada di kampus 2. Kita pilih kampus 2 di tanggal 13. Muncul tuh kampus 2 di tanggal 13 Agustus. Ini ada detailnya, boleh dihapus ya. Boleh juga masuk ke detail jadwalnya seperti ini. Penampakan jadwal untuk mata kuliah patofisiologi. Ini akan muncul semua mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 yang kita jadwalkan tanggal 13. Kenapa tadinya tanggal 11 nggak keluar? Karena ini jamnya 21 lebih dan di sini memang nggak di cover maksimal sampai jam 20 di sini. Makanya nggak keluar gitu ya. Oke, terkait jam nanti akan kami konfirmasikan kepada pengelola apakah ada perkuliahan di atas jam 20. Ini tadi kan kita sampling aja ya, makanya kita ngasal aja bikinnya. Jadi itu kira-kira tampilannya. Kalau teman-teman mau misalkan di sini mau filter ya, pengen tahu nih misalkan saya mau tahu mata kuliah saya filternya farmakologi misalkan. Saya mau spesifik lihat farmakologi, bisa klik gini, kemudian klik. Nah, kelihatan farmakologi di sini tidak memiliki jadwal ya, tidak ada jadwalnya. Saya ulangi ya, farmakologi, nah nggak ada jadwalnya. Kalau kita yang tadi yang satunya yang ada jadwalnya nanti akan keluar patofisiologi. Saya mau spesifik milih gitu ya, di tanggal 13 ada nggak sih patofisiologi gitu ya. Loh, ada, tanggal 13 ada. Oke. Jadi kalau kita pilih filter yang ini ya, maka filter kampus dianggap tidak dianggap ya, gitu maksudnya. Jadi tidak berlaku filter kampus. Ini hanya berlaku filter tanggal dan filter mata kuliah. Kalau ini diisi ya, kalau ini nggak diisi, misalkan saya refresh, maka ini yang berlaku adalah filter kampus, gedung kalau mau dan juga tanggal. Lihat kampus 2 sudah keluar. Tadi menjadwalkannya di kampus 2. Oke, demikian panduan untuk moving class untuk mahasiswa. Cukup panjang karena saya jelaskan sekalian dengan rule-nya biar tidak membingungkan gitu ya. Kalau cuman lihat-lihat saja mungkin nggak terlalu bingung ya. Nah, ini contoh grafiknya naik ya, monitoringnya karena sudah ada jadwal. Tadi saya pertama kali masuk belum ada jadwal gitu ya. Baik, terima kasih. Semoga panduan ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa, terutama untuk mahasiswa yang disetting sebagai koordinator kelas. Khususnya itu, umumnya untuk seluruh mahasiswa karena seluruh mahasiswa juga bisa melakukan monitoring jadwal di sini. Misalkan tanpa login pun kita bisa monitoring dengan cara memilih tanggal dan juga kampusnya. Misalkan saya pilih tanggal, kampus 2, nah keluar di sini. Tuh, tetap keluar ya. Detailnya pun ada.
Cuman nggak bisa diedit karena kan nggak bisa login dan bukan koordinator. Gitu ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.